Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok PPL SMP Negeri 24 Banjarmasin akan mempresentasikan modifikasi modul ajar dari guru Pamong di SMPN 24 Banjarmasin. Sebelumnya, perkenankan saya mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Aulia Rahmawati. Yang kedua adalah Sylvia Ronauli Siahaan. Dan yang ketiga adalah Tri Nur Handayani. Bagian modul yang pertama adalah informasi umum, seperti nama penyusun, nama sekolah, alokasi waktu, dan sebagainya. Untuk informasi umum dari modul guru Pamong kami, itu berisi nama penyusun, nama sekolah, tahun, jenjang atau kelas, mata pelajaran, elemen, dan alokasi waktu. Dan untuk modifikasi yang kami buat, kami hanya membuat nama penyusun, sekolah, kelas atau fase, alokasi waktu, dan kompetensi awal. Bagian yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Di sini tidak ada yang kami ubah karena capaian pembelajaran yang dimasukkan guru Pamong kami ke dalam modul ajar beliau itu sudah sesuai dengan yang diberikan oleh pemerintah dan tidak ada yang diubah-ubah ataupun ditambah-tambahi. Bagian selanjutnya adalah kompetensi awal. Di sini juga tidak ada yang kami ubah karena kompetensi awal yang dimasukkan guru Pamong kami dalam modul ajar beliau itu sudah sesuai dengan lingkungan belajar dan keadaan peserta didik. Bagian modul selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Dalam modul ajar guru Pamong kami hanya terdapat dua jenis, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kreatif. Di sini kami tambahkan menjadi 4 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, akhlak kepada manusia. Kemudian kreatif menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kemudian bernalar kritis, peserta didik diharapkan mampu berpikir secara kritis selama kegiatan pembelajaran, diskusi kelompok, dan mengerjakan tugas mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Kemudian gotong royong, peserta didik diharapkan mampu berpikir secara mandiri selama kegiatan pembelajaran dan diskusi kelompok. Selanjutnya, saya Sylvia Ronauli Siahaan SPD akan menjelaskan bagian sarana prasarana dan model pembelajaran yang kami modifikasi pada modul ajar guru Pamong kami. Pada bagian sarana dan prasarana, yaitu kami menambahkan tayangan video kontekstual di YouTube, yaitu melihat iklan yang terpampang di sekitaran jalan yang ada di Kota Banjarmasin. Serta kami juga menambahkan Google Form atau Google Formulir agar siswa dapat mengisi kuesioner seputar tes diagnostik kognitif dan tes diagnostik non-kognitif, yang sebelumnya hal ini tidak dilakukan oleh guru Pamong kami pada modul ajar beliau. Kemudian kami juga menambahkan metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran Culturally Responsive Teaching atau CRT atau pendekatan pembelajaran kontekstual, di mana hal ini sebelumnya tidak dilakukan oleh guru Pamong kami pada modul ajar yang beliau buat. Selanjutnya, pada bagian tujuan pembelajaran, kami menambahkan aspek ranah kognitif C1 hingga C6, di mana beliau menjabarkan dari tujuan pembelajaran tersebut dan kami rincikan apakah itu termasuk ranah kognitif C6, C4, C3, dan lain-lain. Yang sebelumnya hal ini belum dilakukan oleh guru Pamong kami pada modul ajar yang beliau buat. Selanjutnya, pada bagian pemahaman bermakna, kami menambahkan aspek-aspek dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, itu yang pertama, lalu kreatif, yang kedua, lalu bernalar kritis, yang ketiga, serta gotong royong, yang keempat. Nah, sebelumnya, butir profil pelajar Pancasila hanya memuat beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, serta kreatif. Hanya dua itu saja. Nah, jadi kami menambahkan sehingga menjadi 4 butir profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, pada pertanyaan pemantik, kami mengubahnya menjadi lebih kontekstual. Sebelumnya, pertanyaan pemantik ini belum kontekstual, yaitu pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Iklan apa yang menarik perhatian kalian? Lalu, di antara iklan-iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang terus kalian ingat? Mengapa? Lalu, dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik? Nah, kemudian kami modifikasi pertanyaan pemantik tersebut menjadi lebih kontekstual, yaitu, pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Misalnya, iklan yang terdapat di sepanjang jalan di Kota Banjarmasin. Iklan apa yang menarik perhatian kalian? Di antara iklan-iklan tersebut, adakah salah satu iklan yang terus kalian ingat? Mengapa? Lalu dari iklan tersebut, bagian apa yang paling menarik? Nah, kami juga menyampaikan, tahukah kamu slogan Banjarmasin, yaitu Baiman, Barasiwan Nyaman. Apa sih makna dari Baiman itu? Barasiwan Nyaman. Nah, dan kami juga menyampaikan video pembelajaran, yaitu siswa melihat iklan yang terdapat di seputaran jalan di Kota Banjarmasin yang kami sampaikan melalui video YouTube. Selanjutnya, pada metode pembelajaran. Pada modul ajar guru pamong yang kami amati tidak terdapat metode pembelajaran. Kemudian, kami memodifikasi menambahkan metode pembelajaran cultural responsive teaching atau bisa disebut dengan CRT. Metode cultural responsive teaching atau CRT adalah pendekatan pengajaran yang menghargai dan mengintegrasikan budaya siswa ke dalam proses belajar. Ada beberapa prinsip dan langkah-langkah utama dalam CRT. Yang pertama yaitu menghargai keberagaman, yang kedua relevansi materi, yang ketiga membangun hubungan, yang keempat strategi pembelajaran yang kooperatif, yang kelima pengembangan keterampilan kritis, yang keenam fleksibilitas dalam pengajaran, yang ketujuh dukungan emosional dan sosial. Dengan menerapkan metode CRT, pengajar tidak hanya meningkatkan pembelajaran akademis, tetapi juga membantu siswa merasa lebih terhubung dan terlibat dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kami memodifikasi modul ajar guru pamong di dalam pengelompokan asesmen peserta didik. Kami mengelompokkan peserta didik berdasarkan 3 kategori. Yang pertama kategori mahir, yang kedua kategori cakap, yang ketiga kategori butuh bimbingan. Kami mengelompokkan tersebut berdasarkan dengan peserta didik menjawab Google Form yang kami berikan melalui link. Kemudian kami bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan kategori mahir, kategori cakap, ataupun kategori butuh bimbingan. Selanjutnya dalam kegiatan pembelajaran, yaitu langkah-langkah pembelajaran terbagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, di dalam kegiatan awal, kami menambahkan atau memodifikasi modul guru pamong seperti langkah-langkah pembelajaran nomor 1 seperti guru menyampaikan salam, kemudian kami memberikan tambahan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena itu termasuk dalam P5. Selanjutnya seperti kegiatan inti nomor 14, peserta didik berkelompok sesuai dengan tingkatan pemahaman kognitif sesuai yang dibentuk oleh guru. Nah, itu termasuk kegiatan berdiferensiasi. Jadi kami menambahkan yaitu diferensiasi proses. Kemudian dalam kegiatan penutup seperti langkah-langkah pembelajarannya nomor 20, peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran, yaitu termasuk ke dalam bernalar kritis dan kreatif. Jadi itu termasuk dalam kegiatan P5.
Selanjutnya asesmen, yaitu pengetahuan terlampir. Ada tes tertulis, yaitu asesmen diagnostik kognitif, yaitu dilakukan di awal pembelajaran untuk mengukur kemampuan peserta didik. Asesmen kognitif dilakukan melalui soal dalam Google Form. Kemudian asesmen formatif, yaitu instrumen penilaian berupa rubrik penilaian. Selanjutnya yaitu penilaian sikap. Kami melampirkan lembar observasi. Selanjutnya juga penilaian sikap profil pelajar Pancasila. Kemudian keterampilan, kami menilainya yaitu peserta didik di dalam kelas ketika berbicara, mengungkapkan gagasan, dan presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok PPL PPG SMP 24 Banjarmasin. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.